warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan masalah kewajiban yang terkaitan dengan harta, yang pada kajian sebelumnya kita bagi berkaitan dengan infak. Itu ada infak wajib dan ada infak sunnah. Nah, yang wajib itu nafkah, zakat, fidyah, dam, kafarat, kemudian diat dan nadar. Nah, pada kesempatan ini mari kita kaji kaitannya dengan hal-hal yang sering dialami oleh kita sebagai umat Islam namun banyak diabaikan, yaitu terkait dengan kafarat. Bahwa kafarat adalah sering menjadi sebutan dari bahasa Arab. Sebagian kita mengenalnya dengan istilah kifarah atau kifarat, yang artinya menutupi. Jadi kafarat itu adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk menutupi dosa-dosa. Karena sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh kita sebagai umat Islam terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam syariat Islam. Salah satu contoh, ketika bulan puasa Ramadan, melakukan hubungan suami istri di siang hari atau tidak berpuasa tanpa sebab, maka seharusnya mereka mengganti, dan istilah itu disebut kafarat. Mengganti dengan ada yang harus dikeluarkan, yaitu berupa harta untuk memerdekakan budak. Namun sekarang kan sudah tidak ada perbudakan, maka ada pilihan yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, jika tidak sanggup melakukan ibadah puasa 2 bulan berturut-turut, maka penggantinya adalah fidyah, memberi makan 60 fakir miskin. Jadi 2 bulan, kalau 1 bulan kan biasanya 29 30, jadi kalau dihitung 30 itu kan berarti 2 bulan 60 hari. Jadi hal-hal yang seperti ini seringkali dilupakan. Ada kesamaan beberapa kafarat yang harus dilakukan yang memerlukan harta untuk memerdekakan budak, selain hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, kemudian meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama. Yang ketiga adalah membunuh tidak sengaja, yang sudah dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 92. Kemudian juga terkait dengan zihar, seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya untuk sindiran talak, seperti tidak mau berhubungan lagi karena menyamakan istrinya dengan ibunya. Nah, pelanggaran yang seperti ini, maka apa yang dilakukan itu bisa diampuni oleh Allah kalau itu dibayar kafaratnya.
ya, yaitu memerdekakan budak. Budak nggak ada puasa, puasa nggak sanggup, seperti sahabat Rasulullah yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ketika tidak sanggup, ya maka disuruh memilih puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, maka diganti dengan memberi makan kepada 60 fakir miskin. Kemudian membunuh tidak sengaja yang sering terjadi, ya, tabrakan atau terjadi kesalahan dalam mendiagnosa pasien sehingga menyebabkan kematian. Ya, tentunya seorang dokter perawat tidak akan memiliki niat untuk sengaja membunuh, tapi karena kelalaian, ya, bisa dikategorikan membunuh tidak sengaja. Maka dalam surat An-Nisa ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin ayaktula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatum musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Ya, jadi yang ketika membunuh tidak sengaja, maka mereka itu harus memberikan kafarat, memberikan ganti kepada keluarganya. Kemudian jika tidak sanggup untuk memberikan tebusan ganti rugi kepada keluarganya, seperti seorang istri atau seorang anak di mana ayahnya, ya, ditabrak seseorang sehingga kehilangan pencari nafkah di dalam keluarga itu, penanggung jawab nafkah dalam keluarga itu, maka yang membunuh yang tidak sengaja itu pun harus memperhatikan bagaimana kelangsungan dari keluarga itu. Nah, jika tidak sanggup, maka fatahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan budak, sekarang tidak ada. Kemudian jika tidak bisa, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak punya dana untuk itu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wa kanallahu aliman hakima. Itu sebagai taubatan minallah, sebagai taubatnya kepada Allah, seperti itu. Nah, untuk itulah maka, ya, saya kepada mahasiswa kedokteran, keperawatan selalu berpesan, berdoalah sebelum bekerja. Ketika kita juga keluar rumah berkendaraan, berhati-hatilah, berdoalah. Jadi jangan sampai ada orang lain, ya, harus celaka karena kesalahan kita, karena keteledoran kita. Nah, itulah perlunya kehati-hatian. Kenapa? Karena kalau meninggal dunia, maka tentunya ada kafarat yang harus dibayar, memberikan ganti rugi kepada keluarganya. Masih harus puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak bisa, ya, jadi memerdekakan budak. Nah, ini hal-hal yang sering ditemui. Maka ada catering misalnya, perusahaan catering. Kemudian karena keteledoran dalam masak menyebabkan orang yang makan keracunan, maka ini termasuk kategori membunuh tidak sengaja. Ya, jadi zikir pagi sore, mohon kepada Allah. Ketika keluar rumah selalu mohon bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian ada zikir pagi, itu kaitannya dengan kehati-hatian. Jangan sampai ada orang, artinya kita menjadi penyebab, termasuk pada kondisi situasi sekarang ini, ya, dengan kita itu banyak di rumah, jangan sampai ada orang lain yang tertularkan karena saya, kemudian sampai menyebabkan kematiannya. Lah, inilah yang tidak disadari oleh kita, bahwa itu adalah kewajiban. Ya. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan kafarat sumpah. Ya, kafarat sumpah. Nah, kafarat sumpah ini sering, ya, dilakukan, ya, seperti ketika ada pengukuhan, ya, kaitannya dengan jabatan,
Ya, jadi pasti kalau yang Islam disumpah dengan demi Allah. Bahkan Al-Quran juga ditaruh di sampingnya. Nah, sumpah ini ketika dilanggar, satu kali melakukan pelanggaran, di dalam surat Al-Maidah ayat 89, maka kafaratnya yang harus dikeluarkan yaitu memberi makan atau pakaian 10 fakir miskin. Kemudian kalau tidak sanggup, ya, maka puasa 3 hari berturut-turut. Yang nggak punya dana, ya, puasa 3 hari berturut-turut. Ya, itu baru diampuni. Itu satu kali pelanggaran. Sehingga apabila semua berkomitmen untuk membayar kafarat, ya, kami yakin bahwa di negeri kita yang mayoritas beragama Islam tentunya bisa menekan angka kelompok yang dikatakan du'afa. Itu akan bisa menekan itu. Kenapa? Karena ada dana, ya, untuk melaksanakan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan umat pada umumnya, ya. Jadi secara umum dan secara khusus adalah umat Islam tentunya, karena ini berkaitan dengan ada ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pembayaran itu. Nah, kafarat sumpah, kafarat di dalam surat Al-Baqarah ayat 226, jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku tidak akan berhubungan lagi dengan kamu, sudah bersumpah, ya, demi Allah saya tidak akan lagi berhubungan dengan kamu kepada istrinya, maka tunggulah 4 bulan. Kalau 4 bulan, maka sang suami harus kalau mau tetap dengan istrinya, dia harus mencabut sumpahnya dengan kafarat sumpah, memberi makan atau pakaian 10 fakir miskin, atau dia harus menceraikan. Jadi jangan dibiarkan, ya, karena marah dengan istrinya, dibiarkan. Itu ada deadline-nya 4 bulan kembali, atau rujuk dengan mencabut sumpahnya. Nah, banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah kafarat, tentang dana fidyah yang sudah kita bahas. Ya, itu sebenarnya kalau dikelola dengan maksimal, ya, itu akan teratasi persoalan-persoalan, ya, lumbung pangan yang menjadi kebutuhan utama bagi manusia. Jadi untuk itulah maka ibadah yang berkaitan dengan harta yang itu menjadi hutang kepada Allah ketika tidak dibayar, ya, walaupun dimaafkan lah, yang katakan di penjara, oh nabrak nggak sengaja, wah di penjara, ya, itu hukuman dunia. Tapi Islam punya ketentuan-ketentuan, jadi ada efek jera, ya. Bagaimana ketika umat Islam itu tidak sanggup membayarnya sampai meninggal dunia? Maka kita kembali kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Ya, ini berkaitan dengan ada pos zakat untuk menutupi hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, apa itu fidyah, apa itu kafarat, di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'il wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Jadi mustahik, orang yang berhak, ya, menerima zakat, kelompok yang pertama adalah fakir. Fakir itu orang yang tidak punya tempat tinggal, kemudian usaha yang tetap, penghasilan nggak punya, ya, kemudian ini butuh yang namanya biaya untuk pelatihan supaya statusnya meningkat menjadi miskin, ya. Jadi kalau miskin, mereka punya, masakin itu ya tenang, ya, artinya nggak ada yang dimasak. Nah, itu kan jadi artinya tidak beraktivitas, ya.
Kemudian mereka itu punya penghasilan, ya, tapi tidak tetap punya tempat tinggal, tapi tidak bisa membiayai yang lain, maka perlu ada subsidi. Nah, kemudian yang ketiga amil, karena amil itu bekerja untuk bagaimana memanage, ya, bagaimana menarik, termasuk yang orang yang kena kafarat, ya. Jadi ketika di situ ada pendampingan berkaitan dengan hukum, Anda harus bayar kafarat. Misalnya dia nabrak orang, meninggal dunia, maka kalau di klinik konsultasi lembaga hukum, ya, yang ada di Aisyah itu ada ketentuan-ketentuannya, ya, dalam artian ada pendampingan terlebih dahulu, diingatkan bahwa Anda harus bayar kafarat. Ini urusan hubungannya dengan Tuhannya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, ya, untuk mu'allaf orang yang lemah, untuk pembiayaan, bagaimana pembinaan itu butuh biaya. Wa fir riqab, memerdekakan budak, wal gharimin, orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, di jalan Allah, dan ibnus sabil, jadi perjuangan di jalan Allah. Nah, ini kembali kepada fokus kepada gharim. Nah, dalam Islam, ketika seseorang tidak sanggup membayar hutang kepada Allah, maka ini menjadi agenda daripada Islam, ya. Di masa Rasulullah ada Baitul Mal. Ketika salah seorang sahabat yang melakukan pelanggaran hubungan suami istri di siang hari, Rasulullah menyuruh memerdekakan budak. Saya tidak sanggup, ya Rasul. Sudah, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Juga tidak mampu karena tumpuan saya pekerja berat. Kemudian, kalau gitu kasihlah makan 60 fakir miskin. Ya, saya miskin, ya Rasul. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil kurma, ya, untuk dibawa ke kampungnya supaya diserahkan kepada orang miskin yang ada di sekitar. Ternyata sahabat itu bilang, saya yang paling miskin di kampung saya. Jadi bagaimana Rasulullah memberikan, akhirnya sudahlah makan dengan keluargamu. Jadi ini menjadi tanggungan Islam. Bagaimana ketika ada jenazah, Rasulullah akan menyelatkan, pasti akan nanya, siapa yang menanggung hutangnya, baik kepada manusia maupun kepada sesama. Ketika ahli warisnya sudah tidak ada yang sanggup, maka Rasulullah tampil sebagai pemimpin, ya, pemimpin umat, pemimpin negeri, ya, datang untuk menutupi sebelum melakukan sholat kepada saudaranya. Ini jadi makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ada kewajiban untuk menyelamatkan. Jadi yang namanya keluarga, namanya Islam, ya, itu punya saling kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Jadi untuk itulah maka hal-hal yang terkait dengan masalah kafarat ini, ya, masih banyak yang belum melaksanakan secara maksimal. Jadi ketika meninggalkan puasa dengan sengaja, kemudian sumpah, coba ketika sebagai seorang yang telah disumpah untuk mengerjakan, diberi satu amanah, ketika melanggar, mereka bisa mengentaskan 10 persoalan kemiskinan, 10 orang miskin, maka tentunya bisa terselesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan umat. Ini yang tidak kita contoh secara maksimal apa yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian yang terakhir adalah pendistribusian dari zakat fitrah itu ada 8 golongan. Kenapa pada zakat fitrah, pada zakat mal itu kok ada amil? Ya, pada kafarat itu juga ada amil, ya. Jadi kenapa? Karena amil itu bertanggung jawab yang berkaitan dengan data siapa yang betul-betul berhak untuk mendapatkan bagian itu. Kemudian bagaimana menarik dari orang-orang yang para agenia itu. Ya, jadi tugas amil itu luar biasa untuk memiliki data siapa yang berkaitan dengan mustahik, termasuk
orang yang punya hutang di jalan Allah, mereka tidak punya kesanggupan, maka ini menjadi tanggung jawab Islam. Sehingga post gharim ya itu kalau dibebaskan ya itu menjadi sedekah. Tapi ketika tidak bisa ya maka di sini jangan biarkan, karena sesama muslim kita sudah terikat dengan yang namanya salam. Ya, untuk itulah mari kita sudah melakukan ibadah puasa, kita sudah dilatih ya. Jadi bagaimana tidak hanya sekedar memikirkan berkaitan dengan merasakan orang lain itu lapar, tapi bagaimana kita bergerak agar supaya ya persoalan kelaparan terselesaikan. Sehingga kalau masalah kafarat yang sering dialami oleh umat Islam itu betul-betul dilaksanakan. Kalau sholatnya sudah dilaksanakan, puasanya sudah dilaksanakan, zakatnya sudah dilaksanakan, banyak yang sudah ngerti. Tapi masalah kafarat menurut saya pribadi nampaknya belum dikelola secara maksimal. Padahal ini menjadi hutang ketika kita harus menghadap kepada Tuhan kita, karena Allah telah mengatur berkaitan dengan masalah kafarat ini dalam Al-Quran. Kemudian kepada siapa sasarannya, berapa yang harus dikeluarkan, ya ketentuan-ketentuannya seperti apa. Kemudian tidak dilaksanakan ya karena tidak ada yang nagih. Mudah-mudahan masjid, mudah-mudahan organisasi keislaman itu memperhatikan umatnya, jangan sampai mereka dibiarkan mati dalam keadaan berhutang kepada Allah, karena pesan-pesan khatib dalam surat Ali Imran 102 ya. Jadi yang sering dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita disuruh bertakwa yang sebenar-benarnya. Kita tempa ketakwaan di dalam bulan suci Ramadan, khususnya di 10 akhir ini. Kemudian jangan kita sampai mohon kepada Allah, jangan sampai kita mati dalam keadaan ya bukan mati dalam keadaan Islam. Artinya ada hal-hal yang menjadi tanggungan kita yang belum terselesaikan. Kiranya pembahasan kali ini ya kita akan mencukupkan sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.